Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wansur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai birrul walidain, artinya berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua didasarkan kepada dalil surat Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ini ayat yang sangat terkenal, masyhur di kalangan kita tentang perintah agar kita berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Seringkali di Al-Quran ditemukan perintah untuk menyembah Allah, perintah untuk beribadah kepada Allah itu disertai dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Termasuk di ayat ini, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perintah untuk menyembah Allah disertai dengan perintah wabil walidaini ihsana. Ya. Diteruskan dalam Al-Isra ayat 24, ya, di mana bentuk daripada berbakti itu diantaranya adalah dengan kita rendah hati, tidak sombong. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Ya. Jadi kita itu tidak boleh, meskipun mungkin ilmu kita lebih tinggi, derajat kita lebih hebat, kita merasa lebih mulia daripada kedua orang tua kita. Misalkan orang tuamu petani, kamu jadi dokter atau kamu jadi perawat, jadi direktur rumah sakit, jangan pernah meremehkan meskipun orang tuamu hanya seorang petani. Saat ini kita menjadi orang hebat, mungkin ada yang jadi dokter, jadi dosen, ada orang yang menjadi direktur, atau kelak kalian menjadi orang-orang hebat. Itu semua atas jasa besar dari orang tua kita, berupa pengorbanan mereka dan doa-doa dari orang tua kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan mendoakan, ya, irhamhuma rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang sangat terkenal, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu harus nantiasa kita panjatkan kepada Allah dalam rangka kita berbakti kepada kedua orang tua, yaitu dengan cara mendoakan keduanya. Dan juga di ayat yang lain, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapihinya ketika umurnya 2 tahun. Atas pengorbanan seorang ibu dalam ayat ini secara khusus, kita diminta untuk anishkurli wali walidaik. Hendaknya kamu bersyukur kepadaku, kepada Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Meskipun ibu disebutkan secara khusus dalam ini, di mana ibu digambarkan sebagai orang tua yang mengandung, tapi tentu orang tua itu tidak hanya ibu, karena ibu juga butuh motivasi, dukungan dari ayah. Karenanya tetap perintahnya anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadamu dan kepada kedua orang. Ada banyak sekali keutamaan yang
bisa didapatkan oleh kita kalau kita melakukan bakti taat kepada kedua orang tua, birrul walidain. Dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Darimi, Ahmad, ini banyak sekali yang meriwayatkan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah di mana berbakti ini amal yang paling utama. Diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, qala, dia berkata, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi, ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala, manakah amal yang paling utama, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat yang dilaksanakan pada waktunya. Wa qala qultu summa ayyu, lalu aku bertanya lagi, kemudian apa? Qala birrul walidain, yang Nabi menjawab yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyu, qala al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Bahkan birrul walidain itu disebutkan Nabi sebelum jihad fi sabilillah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa birrul walidain itu merupakan amal yang sangat utama di mata Rasulullah dan di mata Allah. Hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, orang yang birrul walidain itu akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan Allah ini bergantung pada keridhaan kepada kedua orang tua. Ya. Nabi berkata, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, bahwa ridhonya Allah itu terletak kepada ridhonya kedua orang tua. Dan sebaliknya, kebencian Allah, kemarahan Allah itu juga bergantung pada kemarahan kedua orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita nggak ridho, jangan harap kita akan mendapatkan ridho dari Allah. Kalau orang tua kita marah, jangan harap Allah akan memberikan rahmah. Justru kunci kita berada pada keridhaan kedua orang tua kita. Orang yang birrul walidain itu pasti akan senantiasa menjaga silaturahim, hubungan baik dengan orang tuanya. Dan orang yang gemar silaturahim, itu salah satu fadilah yang dia dapatkan adalah diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa menginginkan diluaskan rezekinya serta diundur ajalnya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Maka orang yang silaturahim dengan orang tuanya, insya Allah rezekinya berkah, rezekinya melimpah, umurnya panjang penuh dengan kebahagiaan. Orang yang birrul walidain juga akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang dia lakukan. Suatu hari ada orang yang datang kepada Nabi, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar. Apakah ada jalan bagi aku untuk bertaubat? Nabi menjawab, Nabi bertanya, apakah engkau memiliki seorang ibu? Laki-laki itu menjawab, tidak. Nabi bertanya lagi, apakah engkau memiliki seorang bibi, saudara dari ibu? Ia menjawab, ya, na'am. Lalu Nabi berkata, berbaktilah kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Artinya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa berbakti kepada orang tua itu tidak harus secara langsung kepada kedua orang tua kita. Termasuk berbakti kepada kedua orang tua kita itu adalah kita berbakti atau baik kepada saudara-saudaranya dari ibu. Itu juga termasuk
dalam rangka kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Hadis ini juga menunjukkan hubungan antara pengampunan dosa dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Orangnya datang ingin bertaubat, lalu nanya caranya bagaimana. Sama Nabi malah ditunjukkan untuk berbakti kepada bibinya, yang bibinya ini adalah saudara daripada ibunya. Ini menunjukkan juga kepada kita bahwa orang kalau berbakti kepada kedua orang tua, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, orang yang birrul walidain, doanya akan dikabulkan. Mendapatkan doa yang mustajab dari orang tua. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, 3 doa yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah, yang tidak diragukan lagi. Artinya pasti dikabulkan. Yaitu doa orang yang dizalimi, doaul mazlum, doaul musafir. Yang kedua adalah doanya orang yang bepergian, dan doaul walid li waladihi. Doanya orang tua untuk anak-anaknya. Jadi apapun yang ingin kita lakukan, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin lancar, jangan lupa minta doa kepada kedua orang tua kita. Salah satu kebiasaan saya, apapun yang akan saya lakukan, saya mau ujian, saya mau melakukan kegiatan apa, itu pasti saya telepon orang tua saya, lalu minta doa supaya ujian saya, kegiatan saya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betul-betul terasa betapa doa orang tua kita ini sangat penting menjaga kita dan melancarkan urusan-urusan kita. Birrul walidain itu juga termasuk salah satu jalan menuju surga. Nabi dalam hadis Tirmidzi mengatakan orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Artinya kalau kita ingin menjaga pintu surga, salah satu yang harus kita jaga adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Tapi kalau kemudian kamu ingin kehilangan kesempatan mendapatkan pintu surga itu, ya silahkan. Kamu juga punya pilihan untuk menyia-nyiakan kedua orang tuamu. Kalau kita kepengin tetap menjaga pintu surga itu, jagalah, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua itu sangat banyak. Di antaranya yang pertama, memperlakukan keduanya dengan baik. Jangan sekali-kali kita itu berakhlak buruk di hadapannya. Apapun yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita selama tidak bertentangan dengan syariat, wajib untuk kita lakukan. Selama orang tua kita tidak menyuruh kita kepada sesuatu yang haram, tidak ada kata tidak. Harus enggih dalam siap laksanakan. Yang kedua, berbicara dengan lemah lembut. Tidak boleh kita itu berkata kasar. Fala taqul lahuma uffin. Bahkan berkata saja, kata Al-Quran tidak boleh. Apalagi berkata dengan ucapan yang nada tinggi. Kita itu harus lemah lembut kepada mereka. Apalagi ketika usianya sudah tua. Jangan sekali-kali membentak orang tua. Dosa besar itu. Yang ketiga, berbicara dengan perkataan yang memuliakan kepada kedua orang tua. Jangan sekali-kali memanggil orang tua dengan namanya. Panggil Pak, atau panggil Ayah, atau panggil apapun nama yang nama itu atau panggilan itu memuliakan mereka. Kepada ibu juga demikian. Tidak boleh kita itu memanggil ibu dengan ucapan yang merendahkan. Harus dengan ucapan yang memuliakan. Tidak mendahului mereka dalam berkata-kata. Jadi kalau orang tua kita mau ngomong, diam dulu sampai mereka selesai. Baru ketika selesai kita berbicara. Jangan menyela perkataan mereka, ucapan mereka. Jangan berdebat dengan mereka. Sepintar apapun kita, setinggi apapun pendidikan kita. Dan meskipun kita tahu atau punya sekian alasan untuk mendebat mereka, hindari berdebat dengan orang tua kita. Sebab kalau kita menang sekalipun, ya, kita melakukan dosa.
kita menang sekalipun, itu bukan perkara yang mulia, tapi justru adalah perkara yang hina karena kita tidak menggunakan akhlak kepada kedua orang tua kita. Yang keenam, tawadhu wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Tidak boleh sombong. Seperti saya sampaikan di awal tadi, kalau kita sukses, jangan pernah malu mengakui orang tua kita meskipun di mata orang-orang dia hina. Tapi di mata kita, orang tua kita harus tetap menjadi orang yang paling mulia. Jawablah panggilan mereka dengan segera. Jadi kalau orang tua kita nyuruh, orang tua kita butuh bantuan kita, lalu memanggil kita, harus segera merespon. Jangan pura-pura tidak dengar. Yang kedelapan, tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam, apalagi bermuka masam. Di hadapan orang tua, kita harus nantiasa banyak tersenyum, wajah yang berseri-seri. Yang kesembilan, segera bangkit menyambut mereka ketika mereka masuk rumah. Jadi kalau orang tua kita dari kantor atau dari mana dan kita di rumah, sambutlah mereka dengan sambutan yang semangat. Cium tangan mereka sebagai wujud hormat kita kepada orang tua kita. Kalau misalkan kita udah pisah dengan orang tua kita yang ke-10, memberi infak atau sedekah kepada kedua orang tua kita. Jadi kalau kita berkunjung, meskipun tidak seberapa, usahakan untuk senantiasa memberi sedekah kepada orang tua. Insya Allah tambah berkah rezeki kita. Yang ke-11, jangan pernah lupa mendoakan kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu jangan sekali-kali pernah ditinggalkan. Setiap kita punya kesempatan yang baik mendoakan kedua orang tua kita, doakanlah dengan doa agar kita menjadi anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Yang ke-12, menjaga kehormatan dan kemuliaan mereka. Mungkin teman-teman banyak yang jauh dari orang tua, lalu merasa bebas dari pengawasan mereka. Ingat bahwa kita ini memikul kehormatan orang tua. Jaga kehormatan mereka dengan kita menjaga akhlak, menjaga diri, menjauhkan dari perilaku-perilaku maksiat yang sekiranya nanti merendahkan kedua orang tua kita. Yang ke-13, berikan pelayanan kepada orang tua kita. Gemar membantu urusan-urusan orang tua kita. Jadi kalau pas di rumah kotor, jangan sampai orang tua kita yang membersihkan rumah. Lihat banyak piring belum dicuci, segera. Ya, biar kalau ada kita di rumah orang tua, oh alhamdulillah anak saya bantu-bantu ya, urusan atau pekerjaan orang tua. Jangan mengganggu mereka di waktu mereka istirahat. Ya, jadi kalau orang tua kita misalkan qailula sedang tidur siang atau memang waktunya istirahat, jangan ganggu mereka. Jangan berbohong kepada mereka. Jangan sekali-kali berbohong. Jika ingin meminta sesuatu kepada mereka, mintalah dengan lemah lembut. Datangi orang tuamu, sampaikan kebutuhanmu, sampaikan keinginanmu, ya, bahwa kamu memang membutuhkan itu dalam rangka kuliah dan lain-lain. Yang terakhir, yang ke-17, bermusyawarahlah dengan mereka saat kita ingin melakukan sesuatu. Kamu ingin ada kegiatan dan sebagainya, musyawarahkan dengan kedua orang tuamu. Insya Allah, kalau itu atas hasil musyawarah, kamu akan mendapatkan yang terbaik dalam urusan-urusanmu itu. Lalu bagaimana cara orang itu berbakti kepada kedua orang tua kalau orang tuanya sudah tiada? Yang pertama, berziarah kubur, ke kuburan mereka. Dan sering-sering mendoakan dan memohonkan ampunan untuk mereka. Seperti yang saya sampaikan doa tadi, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu jangan pernah kau tinggalkan. Yang kedua, meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha, taubatan yang jujur, yang tulus. Bila kita pernah berbuat durhaka kepada kedua orang tua ketika masih hidup. Yang ketiga, membayarkan hutang-hutangnya. Bahwa kalau ada orang tua meninggal lalu masih meninggalkan hutang, kita sebagai anak punya kewajiban membayarkan hutang-hutang orang tua kita yang sudah meninggal. Melaksanakan wasiat sesuai dengan syariat. Jadi kalau ada orang tua meninggal dan punya wasiat, maka wajib hukumnya bagi anak melaksanakan wasiat tersebut. Menyambung silaturahim kepada orang yang pernah dekat dengan kedua orang tua kita.
saudara-saudara dari orang tua kita, kerabat dari orang tua kita, kita ini dianjurkan oleh Nabi untuk meneruskan perbuatan baik ini. Yang keenam, menyambung kebiasaan baik orang tua ketika masih hidup. Misalkan sholat berjamaah, infak, sedekah, dan lain-lain. Orang tua punya kebiasaan menyantuni anak yatim. Meskipun orang tuamu sudah meninggal, usahakan kebaikan-kebaikan seperti ini terus kita lakukan. Agar pahalanya itu juga terus mengalir kepada kedua orang tua kita. Selain yang saya sampaikan dari bentuk berbakti, ada juga perbuatan-perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Satu, menimbulkan gangguan terhadap orang tua, baik perkataan maupun perbuatan yang menyakiti mereka. Jadi jangan sekali-kali kita berbuat sesuatu yang itu mengganggu orang tua kita. Berkata atau alah ketika dipanggil oleh orang tua. Jangan membantah panggilan orang tua, membentak atau menghardik orang tua. Kita semarah apapun nggak boleh berkata kasar, marah, emosi kepada kedua orang tua kita. Lalu bakhil atau kikir, tidak mau mengurus orang tua kita. Jadi nggak boleh kita itu kalau kepada orang tua perhitungan, nggak boleh. Insya Allah kalau kita memberikan sedekah, infak kepada orang tua kita, Allah akan melipat gandakan dengan yang berlebih-lebih daripada apa yang kita berikan kepada kedua orang tua kita. Bermuka masam atau cemberut di hadapan orang tua, merendahkan orang tua, mengatakan bodoh, kolot, dan lain-lain, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh berkata kasar, bahkan bermuka masam saja tidak boleh. Menyuruh orang tua, nggak boleh. Orang tua kita disuruhnya suruh ngambilkan sesuatu, nggak boleh. Bahkan kalau bisa seperti saya sampaikan, membantu meringankan pekerjaan orang tua. Jangan malah nambahi pekerjaan. Menyebut kejelekan orang tua di hadapan orang banyak, nggak boleh. Orang tua itu mesti nggak ada yang sempurna, mesti punya kekurangan. Tapi bagaimanapun itu, nggak boleh kita itu menjelekkan orang tua kita di hadapan orang lain. Yang kedelapan, malu mengakui orang tua. Orang tua kita mungkin pangkatnya tidak terlalu tinggi. Orang tua kita mungkin hanya seorang petani. Tapi tidak boleh kita itu malu mengakui mereka sebagai orang tua kita. Dan masih banyak lagi yang bisa dijelaskan. Silakan teman-teman cari. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.